yang tidak masuk? Nihil ya Bu. Tetap semangat ya. Tadi kalian pelajaran apa di lapangan? Kalian setelah olahraga di lapangan, nah pastinya kalian lihat objek-objek tertentu, ya kan? Kalau di lapangan itu ada apa aja coba? Lalang, rumput, semut, Ada tanah, banyak ya. Semua kalau kita klasifikasikan dalam beberapa unsur, beberapa makhluk. Nah, makhluk hidup kan ada makhluk hidup sama benda mati gitu ya. Nah, kalau di lapangan kan ada rumput juga, terus ada batu gitu ya. Nah, dari objek yang kalian lihat di lapangan seperti rumput dan batu, mana yang dapat tumbuh dan mana yang tidak? Itu ya. Terus yang kedua, ini ada gambar apa? lalat, Lalat ya. Terus yang ini? Bola di Nah, mengapa serangga yang terbang disebut makhluk hidup, sedangkan bola yang bergerak saat ditendang juga disebut benda mati, padahal mereka sama-sama terbang? Coba. karena lalat bisa berkembang Ya, nanti kita konfirmasikan lagi ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita yang pertama dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, membandingkan karakteristik makhluk hidup dan benda mati. Dan yang ketiga yaitu mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok makhluk hidup dan benda mati secara tepat. Nah, untuk pengertian sendiri, apa yang dimaksud makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Seperti apa? Makhluk hidup. Ciri-cirinya? Berapa? Berkembang biak. Berkembang biak sama bereproduksi sama ya? Terus? butuh makan Butuh makan atau butuh nutrisi, Terus? Ada apa lagi? Tumbuh dan berkembang ya. Terus? Bergerak. Dan yang lain atau bisa merespon gitu ya. Terus apa yang dimaksud dengan benda mati? Nah, benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Berarti dia tidak bisa bernafas, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa butuh nutrisi, tidak bisa tumbuh dan berkembang, tidak bergerak dan tidak peka terhadap panas. Nah, klasifikasi ini yaitu proses pengembangan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Selanjutnya membedakan benda hidup dengan benda mati yaitu yang pertama kan tadi apa? Bernafas atau respirasi. Terus ada memerlukan makanan atau nutrisi. Terus berkembang
biak, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, gitu ya. Terus kalau yang benda mati, yaitu benda mati diklasifikasikan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan bahan penyusunnya. Nah, untuk karakteristik makhluk hidup sendiri yang pertama yaitu bernafas atau respirasi. Respirasi ini mengambil oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Yang kedua, bergerak, kemampuan berpindah tempat atau menggerakkan bagian tubuh, berbeda dengan benda mati. Gerak, makhluk hidup bersifat otonom atau bergerak sendiri gitu ya. Kalau benda kan kita gerakan, kita jadi bergerak gitu ya. Terus peka terhadap rangsangan, kemampuan menanggapi perubahan di lingkungan sekitar. Seperti misal kayak Mas Tio kayak ngeplek si Ahmad. Peka terhadap rangsangan ya. Terus memerlukan nutrisi. Kita kan butuh makan ya. Kita butuh makan, kita juga dapat energi gitu ya. Terus tumbuh dan berkembang, mengalami perubahan ukuran tubuh bersifat menetap atau irreversibel. Dulunya kita bayi, terus kita beranjak jadi anak gitu ya, remaja, dewasa, dan orang tua gitu ya. Terus berkembang biak, menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Nah, untuk respirasi ini dia kan menghirup udara atau O2 dan menghembuskan CO2. Terus butuh nutrisi seperti makan dan minum, dia bergerak, terus tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak. Dulunya ayam, anak ayam jadi ayam lagi gitu ya. Terus bergerak terhadap rangsangan. Nah, mengapa sih kita mengklasifikasikan? Tujuan utama dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah mempermudah mengenali objek yang sangat beragam, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan karakteristik antara satu objek dengan objek yang lain. Terus mengelompokkan objek ke dalam kategori yang sesuai berdasarkan ciri-ciri yang bisa diamati. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan KPT. Nah, KPT ini kalian dapat berkelompok membentuk empat orang gitu ya. Nah, untuk kelompoknya bisa dari depan belakang gitu ya. Oh iya, betul. Nah, untuk petunjuk kegiatan yang pertama itu bisa sudah membentuk kelompok? Sudah. Nah, Ibu akan bacakan petunjuknya ya. Yang pertama itu bacalah bahan ajar dengan seksama. Kemudian amati objek yang ada di sekitar di kelas. Nanti ada objek Ibu tampilkan di sini ya. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Sudah dapat kelompok semua kan? Sudah. Terus jawablah pertanyaan pada LKPD dengan tepat. Nah, satu lagi ketika ada yang perlu ditanyakan bisa angkat tangan, ya? Sudah? Nah, yang pertama itu kan ada gambar tanaman ya, bunga mawar sama sendok. Nah, ibarat kan ada ini sendok. Kemudian kalian coba yang pertama itu apa? Mengidentifikasi masalah. Nih. Nah, kalian di nomor 1 itu yang kegiatan pertama
di gambar tersebut ya. Terus yang kedua itu mendiskusikan hasil pengamatan, dan yang terakhir ciri-cirinya itu seperti apa, pembuktian. Nah, untuk informasi lainnya kalian bisa baca di internet atau buku panduan buku kelas LKS ya. Ibu beri waktu 2 menit lagi, kalian harus bisa selesai. Nah, coba kayak kalau tanaman ini bagaimana cara yang paling akurat untuk membedakan objek tersebut sehingga kita bisa menyimpulkan salah satunya hidup dan yang lainnya mati gitu ya. Nanti jawabannya itu kan kayak hipotesis awal dulu, kita kayak gitu. Sudah ya? Sudah. Nah, coba kelompoknya. Nah, ini kelompoknya Mbak Tati. Nomor 1. Satu saja Bu. Yang pendapat awal menjawab Ibu dari kelompok kami, yang menurut itu makhluk hidup dapat dibedakan dari benda mati, berdasarkan ciri kehidupan seperti bernapas, tumbuh, bergerak sendiri, dan merupakan makhluk hidup. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri tersebut Ibu. Bisa ditambahkan, bisa yang nomor 2 kelompoknya Mbak Dinda. Ya, Untuk objek yang bisa diamati. Oh iya ini ya Bu. Jadi untuk objek yang memenuhi seluruh kriteria ciri kehidupan ini, diantaranya itu ada hewan Bu, misalnya di situ ada belalang atau kucing. Kemudian yang selanjutnya itu ada tumbuhan Bu, misalnya dari rumput ataupun tanaman-tanaman lainnya. Nah, karena objek tersebut itu bisa bernafas, tumbuh, bergerak, dan memerlukan nutrisi Bu, makanya tergolong ke dalam ciri-ciri kehidupan yang makhluk hidup. Seperti itu Bu. Terus yang kedua itu minimal ciri utamanya gimana? Oke Bu. Jadi untuk ciri-ciri utama makhluk hidupnya ini kalau menyebutkan 3 Bu. Yang pertama makhluk hidup itu sudah pasti bernafas ya Bu. Kemudian yang kedua makhluk hidup itu Yang teman lain bisa mendengarkan ya. Makhluk hidup itu akan tumbuh dan berkembang Bu, jadi nggak akan kecil terus ya Bu. Kemudian yang ketiga itu memerlukan makanan atau nutrisi Bu, seperti itu Bu. Kemudian bisa juga bergerak. Makhluk hidup itu bisa bergerak. Bisa bergerak sendiri. Iya. Coba Mas Tio gimana? Yang ini. Iya ya. Ya, tadi kan udah diucapkan lagi LKS-nya. Kan pertanyaannya apakah ciri yang ditemukan sudah sesuai dengan teori tentang gejala kehidupan yang dari kelompok kami sudah. Nah, ciri-cirinya itu ditemukan sudah sesuai dengan teori kehidupan, yaitu yang cirinya seperti bernapas, terus tumbuh, bergerak, dan membutuhkan makanan. Sedangkan benda mati meskipun benda mati itu bisa bergerak, tapi dia harus ada yang memberikan energi untuk supaya itu juga bisa bergerak. Terima kasih. Coba kelompoknya Mbak Nila. Yang terakhir. Bisa
Mendengarkan teman-teman? Bisa Bu. Jangan rame sendiri, nanti kalau rame Ibu akan tunjuk untuk menyimpulkan pembelajaran pada kali ini. Ya Bu. Baik Bu. Coba Mbak Nila. Berdasarkan hasil produksi dan verifikasi, tuliskan kesimpulan kelompokmu mengenai prinsip utama fasilitas memiliki dan beradaptasi. Jadi berdasarkan kelompok kami itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, tumbuh, bergerak, dan membutuhkan makanan. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri tersebut. Prinsip utama klasifikasi adalah menentukan objek berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Terima kasih. Menuju ke kesimpulan, teman-teman bisa menyimpulkan tidak apa yang sudah dipelajari kali ini? Kelompoknya Mas Taufik, terutama Mas Taufik coba dari keseluruhan. Baik Bu, materi hari ini tentang perbedaan makhluk hidup dan beradaptasi melalui ciri-ciri bergerak sendiri. Terkadang masih membingungkan karena ada benda mati yang bergerak sedang dorong. Ya, terus seperti apa coba contohnya? Contohnya tadi Mas Dio sampai pas awal Itu ya makhluk hidup atau benda mati? makhluk hidup. Ya, kalau yang benda mati coba contohnya apa? Contohnya kalau baru di depan itu harusnya tidak bisa. Tadi sudah paham ya? Kalau Ini anak-anak sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu kasih soal. Nah, kalian bisa menjawab soal. Ini nanti nilainya bakalan dijadikan nilai ulangan ya. Waduh, boleh baca sama ini ulangannya ribet. Bisa dikatakan. Soalnya kurang Bu. Kurang? Benar. Ini ada persoalan kerjain ya. Apa? Ada persoalan kerjain aja ya. Kalau nggak ngerjain kalian mau dapat nilai 0. Ini nggak apa-apa karena dapat telur. Udah kalian kasih 0 Bu. Nggak apa-apa. Ya? Sudah Ibu. Dicek dulu. Dikerjain sendiri ya. Jangan tanya nomor 5 Bu. Tanya nomor 5. Nanti kalau nengok-nengok Ibu beri 0. Nah, kalau nggak nengok pegang Bu. Sudah Bu kumpulkan. Sudah. Dicek dulu identitasnya. Ya Bu. Ini nama kita atau nama teman kita Bu? Nama sendiri dong. Nama bapakmu. Sudah? Kerjakan sendiri ya, jangan rame. Kalau udah dicek dulu. Nggak boleh rame. Kalau rame nanti ibu mandi. Bu sudah. Sudah? Kalau udah bisa dikumpulkan dari belakang ke depan. Tinggal. Ya, KPD-nya nggak dikumpulkan Bu. Apa? KPD-nya dikumpulin ke Bu. Ya, benar. Nah.
Sudah? Ini topik belum selesai. Topik lama ya? Sudah, Bu. Closing. Angel gimana itu udah berangkat? Ini aja. Sudah? Ini? Ya Bu. Nah, dari pembelajaran kali ini ada yang bisa kalian ingat lagi. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Tubuh yang berkembang, bergerak. Apakah Bu? Nah, dari materi tersebut ada yang belum paham? Sudah. Nah, kalau benda mati apa? Tidak bergerak sendiri. Berarti kalau benda mati itu dia tidak Berkembang. memiliki ini ya, tidak memiliki ciri-ciri seperti itu ya. Ya, baik. Kesimpulannya, makhluk hidup dan benda mati dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak sendiri, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Nah, sedangkan benda mati ini dia tidak memiliki ciri tersebut. Dengan memahami pemahaman perbedaan ini, kita dapat mengklasifikasikan berbagai objek di sekitar kita ke dalam kelompok makhluk hidup dan benda mati dengan tepat. Nah, manfaat dari mempelajari ini, kalian akan nantinya di pembelajaran berikutnya akan mengklasifikasikan lagi mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom ya. Nah, untuk tugasnya kalian buka halaman 62 sampai 74. Nah, kalian bisa meresum materi tersebut untuk pertemuan berikutnya. Oke? Paham? Ada yang ditanyakan tidak?